Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Kali ini saya lagi berada di Lotte Mart Kuningan. Dan kali ini saya lagi ada di tahu ya ini showroom apa. Dan saya ingin review mobil ini, Hyundai Ioniq. Ini adalah mobil listrik pertama dari merek Hyundai atau malah dari negeri Korea. Apa sih kelebihan dari mobil listrik ini? Langsung aja tonton videonya. Nah, ini dia tampilan dari Hyundai Ioniq Electric. Ya, ini adalah mobil listrik pertama dari merek Korea ya, dari Hyundai. Dia tampilan begini. Untuk grillnya sendiri dia benar-benar ketutup ya, dengan aksen silver. Logo chrome-nya hanya ada di logo Hyundai. Di bawahnya ada sensor parkir 4 titik. Di bawahnya ada aksen silver. Dan di lampunya sini LED-nya nih, fog lamp-nya nih dia bentuknya bergaris-garis gitu ya, keren banget ya, garisnya tuh berdiri, jadi warnanya mantep banget. Dan untuk lampunya sendiri, lampu utamanya juga LED, juga bergaris gitu ya, lekukannya tuh bagus, jadi seolah-olah matanya sangat tajam. Dan ya, lampu sana juga masih yang bohlam. Karena ini mobil benar-benar listrik, full listrik ya. Apakah nanti kita lihat mesinnya habis ini ya? Mesinnya tuh ada mesinnya nggak di bawah sini, di dalamnya itu benar-benar mesin penggerak baterai apa mesin biasa gitu ya. Oke, habis ini kita langsung buka aja kapnya. Nah, tampilan kap mesin dari Hyundai Ioniq Electric benar-benar dia hanya motor listrik saja, tidak ada motor bensin ya yang seperti yang hybrid gitu ya. Kalau ini benar-benar full listrik. Dengan untuk mesinnya sendiri kita baca di brosurnya. Permanen magnet signal resource motor ya, pokoknya itu ya, baterainya lithium ion polymer. Kapasitasnya dia bisa mencapai 38,3 kW. Untuk tenaganya sendiri dia bisa mencapai sekitar torsinya itu 100 horsepower, dan untuk torsinya sendiri dia bisa mencapai sekitar 295 Nm. Dan untuk ruangan mesinnya cukup rapi ya. Dia ada peredamnya juga. Tapi dia sayangnya nih atasnya belum sewarna body ya, dan dia masih menggunakan yang di cangtol atau enggak di ya, pokoknya betul lah. Kalau pakai pegas ini lebih keren. Nah, untuk tampilan sampingnya dari Hyundai Ioniq Electric seperti ini, benar-benar tampilannya tuh seperti liftback emang dia. Jatuhnya dia kayak sedan tapi kayak liftback gitu. Nanti yang dimaksud liftback itu apa sih? Nah, nanti kita jelasin. Untuk tampilan handle-nya dia masih warnanya masih silver, dan di bawahnya warna body, di atasnya dikasih silver seperti ini. Dan dia sudah kilas. Spionnya sudah warna body dan ada lampu sen LED-nya. Di bawahnya ada list body yang sudah diaksen chrome juga, dan di bawahnya kaca itu ada list chrome-nya tapi memang tidak melingkar. Dan di sini dia ada lubang. Ya, lubang ini adalah bukan lubang tangki bensin. Dia lubang colokan listrik. Ya, karena ini adalah mobil listrik. Jadi benar-benar ini hanya lubang kayak tangki gitu ya. Tapi dia tetap jadi kayak konvensional gitu ya. Beda seperti si merek itu, yang si Kona itu. Nah, untuk tampilan belakangnya dia seperti ini. Hyundai Ioniq, dia kacanya sebenarnya kalau bisa dibilang sih kacanya ini benar-benar full dari atas sampai bawah. Tapi karena dia di sini ada kayak spoiler ya, jadi terpisah gitu ya, kayak terpisah gitu ya, kayak dipisah gitu ya. Padahal ini kalau nih nggak ada spoilernya, ini kayak nyatu gitu, manjang gitu kacanya sampai bawah. Dan di bawah sini ada lampu remnya nih, atau ya high mount stop lamp lah, pokoknya gitulah. Dan tuh lampu remnya semuanya masih udah LED. Enggak ada, lampu sennya masih yang model buram. Lampu mundurnya juga buram, lampu rem doang. Dan di bawahnya ada mata kucing, ada sensor parkirnya juga 4 titik. Ada kamera mundurnya di sini. Dan ada logo Hyundai, logo Ioniq, dan ini elektrik. Nah, untuk di
atasnya ada antena shark fin. Nah, yang dimaksud liftback itu adalah kalau kita buka pintunya, memang ini antara semi sedan atau hatchback, tapi ini yang disebut namanya liftback. Nah, seperti ini. Jadi dia pintunya ini ngebukanya sampai keseluruhan, dan uniknya benar-benar terpisah ya kacanya ini, karena di sini tadi yang saya bilang spoiler, jadi benar-benar terpisah gitu ya, keren banget. Jadi soalnya kaca yang ini ada sama kaca sebelah sini, keren. Unik itu ya. Dan untuk bagasinya sendiri dia luas ya, ini bisa kita tutup kalau kalian mau biar terlindungi barangnya tuh. Dan kalau bisa kita buka lagi bisa. Nah, luas ya bagasinya, bisa memuat koper 2 gede, dan untuk galon bisa berapa galon gitu ya, pokoknya muat. Dan di sini ada tempat penyimpanan full. Nah, ini cara manual ya, karena ini aliran listriknya ya di sini. Dan di sini ini kabelnya ya, kabel buat ngecasnya. Tuh, ini kabel buat ngecas. Luar biasa, gede banget ya tempat casannya ya. Dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan, dan dia di bawahnya ini kayak ada ban serep. Nah, ini kalau kita buka nih, bawahnya ban serep nih. Kayaknya sih nggak ada ban serep ya, harusnya sih ada. Wes lah. Oke, kita langsung tutup aja. Nah, untuk peleknya sendiri, dia peleknya ini menggunakan profil bannya adalah 205/60 ring 16 dengan 5 baut. Peleknya itu two-tone antara chrome dan keabu-abuan. Untuk rem belakangnya dia sudah menggunakan rem cakram. Nah, untuk di rem depannya dia juga sudah menggunakan rem cakram. Jadi benar-benar sangat menggigit ya, apalagi pas ngerem itu sangat enak. Jadi dan juga mantap gitu rasanya. Ngomong-ngomong, bannya ini sudah rantai tire belum sih? Kalau menurut kalian boleh komentar aja di bawah ya. Nah, sekarang kita berada di dalam interiornya Hyundai Ioniq. Jujur, ini kalau kita buka nih, sebenarnya bangkunya ini dia otomatis langsung geser ke belakang ya. Kalau pintunya kebuka seperti ini kalau kita mau masuk, tapi kalau kita nanti tutup, ini maju nih. Tuh. Jadi kita menyesuaikan dengan kita. Nah, segini. Kecuali nanti kalau misalnya saya kurang maju, itu bisa di setel lagi gitu. Tapi dan kalau kita pintu kebuka nih, dia juga otomatis mundur sendiri. Tuh. Walaupun pintunya baru kebuka dikit doang aja udah langsung mundur ya. Luar biasa. Keren sih emang. Tuh, jadi kita langsung menyesuaikan gitu ya. Keren sih. Oke, kita langsung bahas aja. Tapi kayaknya mobil ini memang karena nggak bersuara. Coba kita nyalain aja semuanya nih. Ada apa sih di dalamnya nih? Ini tombol start stopnya ada di sebelah kiri ya. Tuh, bener-bener dia tidak ada suara sama sekali ya. Luar biasa ya. Langsung buatin. Nah, tampilan dari Hyundai Ioniq interiornya seperti ini. Benar-benar tidak ada suara sama sekali. Tidak ada suara sama sekali. Kita buka aja kacanya nih, agak sedikit panas. Ini jujur aja sangat enak sekali. Karena benar-benar gimana ya, interiornya nih sangat oke ya. Dan karena ini benar full listrik, mobil ini tidak ada suara sama sekali. Jadi kita ini nyalain ini nih. Padahal kita lagi dalam mall loh, tapi karena ini nggak ada suara jadi nggak masalah ya, nggak ketahuan ini. Dan untuk speedometernya dia benar-benar modern, bentuknya seperti ini. Dan ini dia ada konsumsi baterainya ya, untuk ya penuhan baterainya ini dari L sampai H itu berapa ini ya. Karena ini kalau kita coba jalan baru nih kita bisa tahu berapa range-nya ya. Untuk charge-nya, powernya nih di sini. Dan ini untuk yang kilometernya, dan ini RPM-nya begini nih kalau kita gas ya, tapi jangan karena takut jalan. Keren sih, keren banget. Dan ini kita bisa atur nih dari ininya nih. Ini buat lampu kayak ini. Lampu. Dan untuk cruise control ini semuanya tombolnya di sini, menunya tuh. Tombol ini. Tuh, semuanya menunya di sini. Nah, tombol ini dan modenya bisa dari sini.
Nah, ini yang bisa langsung ke audio. Untuk setir sendiri sudah kulit 3 palang, ada airbag-nya juga, ada semacam tuas buat pedal shift. Wiper sudah intermittent, saklar sudah auto. Di sebelah kanan dia juga ada sensor parkir yang bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Ada VSC, stability control. Cahaya lampu bisa kita atur cahayanya. Tuh. Ini cahaya bisa kita atur. Dan ini buat ngatur cahaya lampunya tuh. Untuk di sini ada set bangku ya, bisa kita set ada di nomor 1 dan 2, handle yang model tarik tapi dengan aksen chrome yang mewah. Untuk di sini ada window lock, door lock dan auto, spionnya bisa auto retract, dan di sini power window auto hanya pada sisi kanan dan kiri. Jadi kalau yang belakang masih yang manual. Di bawahnya sini ada cup holder, ada speakernya juga di pintu. Di bawahnya ada buat buka, bukan tangki bensin nih sebenarnya, buat buka apa ya? Nah, buka ini listrik. Nah, dan ini buat semacam stability control apa itu ya. Keren. Dan di bawahnya lagi ada buat buka kap mesin. Ini buat tempat penyimpanan. Dan di bawahnya lagi nih, nggak kelihatan ya. Nah, itu buat buka kap mesin. Dan ini sangat nyaman sekali loh, apalagi dengan lapisan kulitnya nih, jadi sangat enak. Dan untuk pengaturan setirnya, dia bisa tilt dan teleskopik. Untuk layarnya di sini, ukurannya ini bisa lu bilang besar ya, dan menu-menunya tuh banyak. Nah, ini buat radio. Kalau kita langsung ke menu ya, pencet lambang rumah ini. Nah, ini bisa kita atur ya cahayanya nih, tadi dari sini. Nah, jadi cahaya bisa kita atur tadi ya, langsung ke sini. Dan ini untuk kita lihat menu-menunya. Nah, radio, media, Bluetooth itu lengkap ya. Dan ini udah terhubung dengan kamera parkir. Untuk di bawahnya lagi dia ada kisah AC sudah dual zone, all auto. Pokoknya keren lah, sampai defogger depan belakang lengkap. Dan di bawahnya dia ada soket lighter, USB 12 volt yang ukuran tipe biasa. Yang ini ada 12 volt juga, luar biasa. Jadi buat ngecas kalian nggak usah rebutan. Nah, di bawahnya lagi nih, talangin dulu. Iya, ada tempat penyimpanan. Di sini ada tempat penyimpanan lagi. Ini kalau bisa dibilang ini kayak buat pendingin. Dan di sini tombol buat, nah buat transmisinya seperti ini, D, N-nya unik ya. Jadi bukan dengan pakai tuas lagi. Keren, keren banget asli. Dan di sini dia ada kayak semacam apa gitu, nggak ngerti nih saya nih. Dan yang ini dia ada buat mode view kamera. Ini kalau mobilnya lagi nyala kamera nih ya, harusnya ini bisa nih. Drive modenya lengkap ya pasti. Ada Eco, normal, sport, Eco. Jadi lengkap ya. Dan di sini ada buat penghangat bangku, di bangku penumpang juga ada. Ini sensor parkir, auto hold, parking brake. Di sini ada semacam armrest yang dengan kulit, dan bawahnya ada tempat penyimpanan, dan ada 12 volt juga. Cup holder di sini ada 2. Bisa mana aja. Nih kotaknya ini unik banget nih, kontaknya ini lucu. Wow, kayak semacam asbak. Untuk bangkunya sendiri sudah lapisi dengan kulit. Seat beltnya di head adjuster, dan di sini ada hand grip model retract, sun visor, kaca plus lampu. Tapi lampunya masih manual ya. Tapi kalau dimatiin sih mati tuh. Tapi kita nyalain lampunya manual. Tebal kacamata, auto dimming bisa kita atur. Dan di sini ada lampu baca. Nah, ini dia ada sunroofnya. Keren ya.
Tapi sayangnya dia kalau yang ininya ini masih manual. Tuh. Keren ya, unik. Dan di sini ada sun visor juga plus kaca plus lampu. Masih manual. Di dalamnya sini juga ada tempat penyimpanan. Ada airbag juga di sebelah sini. Dan dia airbagnya itu memang nggak hanya 2. Dia ada di pilar B, kanan kiri. Dan sebenarnya sih kayak ada di bangku, tapi kalau di bangku ada nggak sih? Ada nih, tuh. Jadi total airbag itu ada 6 apa 8 gitu ya. Kali ya dari pihak Hyundai kalau ada yang mau minjemin saya buat test drive nih, jujur asik banget sih ini mobil kita. Saya mau tahu konsumsi listrik itu berapa sih? Apakah seirit itu apa enggak? Dan tombol stop nya ada di sini nih, keren banget nih. Jadi ya sebenarnya nih mobil ini bener-bener kelihatannya kayak hidup tapi kelihatan nggak hidup gitu loh. Jadi nggak ada suaranya. Kita langsung tutup aja. Nah, sayang sih nggak ada speaker nih. Kalau ada speaker keren banget. Oke, habis ini kita langsung pindah ke belakang. Kita matiin dulu yuk. Wah, dan bangkunya nih geser nih. Terus saya nggak geser loh, cuma ngikutin doang. Dan recline-nya dia lengkap. Di sini ada head adjuster juga. Pokoknya lengkap deh. Untuk sebelah kiri dia hanya yang masih manual, belum elektrik. Jadi kalau yang sebelah kiri ya nggak kayak yang sebelah kanan ya. Oke. Nah, sekarang kita berada di baris keduanya Hyundai Ioniq. Jujur sih, memang karena mobil ini bangkunya agak sedikit tinggi, jadi saya duduknya juga agak sedikit tegak seperti ini. Dan ini jujur tinggi saya karena 180, jadi agak sedikit sih, tapi masih jauh sih. Tapi kalau saya begini baru tuh agak deket banget. Tapi headrestnya enak, bisa diatur. Walaupun ya di 3 titik, jadi enak, bisa diatur headrestnya. Dan di tengah-tengah sini ada armrest. Dan ada cup holder juga. Keren ya. Makanya ini ya, tapi jujur sih kalau dengan tinggi saya seperti ini agak kurang nyaman duduknya di baris kedua. Gimana, bangkunya ini udah nggak bisa recline sih kalau menurut saya ini. Udah paling mentok. Tapi bangkunya bagusnya, dia bangkunya ini bisa dilipat 40-60. Jadi kalau mau nambah luas bagasi ini bisa banget, dan rata lantai. Akomodasinya di belakang sini hanya ada set pocket di bangku sebelah kiri, sebelah kanan dia polos. Di belakang juga ada kisi AC, tapi sayangnya bawahnya polos. Dan di bawahnya lagi ada sedikit gardan, tapi dia ini FWD ya, bukan RWD. Untuk di pintu dia ada cup holder, speaker, power window. Ya, itulah. Dan di sini atasnya ada hand grip, dan di atasnya lagi ada lampu baca yang masih model biasa sih. Tapi dia di sini sayangnya karena dia liftback, jadi dia soal sedan yang kayak hatchback. Jadi bisa ngambil barangnya dari sini. Oke, kita langsung keluar saja yuk. Oh, panas. Oke, itu aja videonya hari ini mengenai Hyundai Ioniq. Kalau mohon maaf ya kalau masih ada salah kata saya dalam review mobil ini atau mobil-mobil lainnya, karena saya sebagai manusia itu masih kurang sempurna dan kesalahan saya mohon maafkan. Jangan lupa untuk like, subscribe juga channel ini, dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Shining away so